Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NIM 2002102 dari kelas 3-in-1 6 HST, Stikom Sabta Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal ke-12 dengan topik analisis sistem informasi yang berjudul Analisis Metode Waterfall untuk Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul Analisis Metode Waterfall untuk Pengembangan Sistem Informasi dengan penulis Aceng Abdul Wahid dari Institusi Program Studi Teknik Informatika STIMIK Sumedang tahun 2020. Topik permasalahan yang diangkat yaitu tentang bagaimana metode SDLC atau System Development Life Cycle model waterfall sebagai metodologi pengembangan dalam membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi atau perangkat lunak. Di mana metode SDLC ini sendiri merupakan metodologi umum yang sering digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Sebenarnya model SDLC yang sering digunakan yaitu model waterfall dan prototype. Namun pada jurnal ini yang akan dibahas yaitu pada model waterfall. Pembahasan pada jurnal membahas tentang model waterfall yang merupakan salah satu model dari SDLC atau System Development Life Cycle yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak, di mana pada model ini menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Meskipun model waterfall ini sering dianggap kuno karena telah digunakan sejak lama, namun pada model ini merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering, di mana sampai saat ini pun model waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan oleh pengembang. Teori yang diangkat pada jurnal ini yaitu tentang model waterfall. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana model waterfall sebagai metodologi yang digunakan pengembang dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak. Dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan model waterfall atau biasa disebut model air terjun, di mana langkahnya berurutan dari tahap yang pertama sampai tahap terakhir. Tahap pertama ada recruitment, di mana pada tahap ini pengembang sistem memerlukan komunikasi baik melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Tahap kedua yaitu desain, di mana pengembang membuat desain sistem untuk menentukan bagaimana nanti sistemnya akan dibuat. Yang ketiga yaitu implementation, yaitu pada sistem dikembangkan untuk pertama kali atau biasanya disebut tahap pengkodean atau pemrograman sistem. Tahap keempat yaitu verification, di mana sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem telah memenuhi syarat dari tahapan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu maintenance atau tahap pemeliharaan. Dan pemeliharaan di sini termasuk dalam memperbaiki kesalahan dari tahapan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk kelebihan, penjelasan yang diberikan pada pembahasan sangat detail mencangkup pengertian tahapan metode, kelebihan dan kekurangan apa saja pada metode waterfall. Untuk kekurangan, penjelasan hanya berfokus pada salah satu dari model SDLC dan tidak dijelaskan apa saja yang termasuk ke dalam model SDLC. Kesimpulan, metode SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk
mengembangkan sistem informasi. Metode waterfall merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Metode waterfall cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Kelebihan menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk kekurangannya menggunakan metode waterfall adalah proses pengembangan sistem membutuhkan waktu yang lama sehingga biaya yang diperlukan juga lebih mahal. Opini dalam jurnal ini yaitu penjelasan yang diberikan sangat detail, mencangkup pengertian, tahapan metode, serta kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada pada metode waterfall yang merupakan salah satu dari model SDLC. Namun, penjelasan hanya berfokus pada salah satu dari model SDLC saja dan tidak dijelaskan apa saja yang termasuk ke dalam model SDLC lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas review jurnal ke-12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.